Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO angkuh bab 28. Sebuah tamparan melayang mendarat di pipi Bian. Hanin mendorong Bian menjauh lalu berdiri. "Jangan karena aku banyak berhutang, bersikap seenaknya," teriak gadis itu lalu melangkah keluar apartemen. "Hanin," Bian memanggil namun sama sekali tidak diperdulikan oleh gadis itu. Hanin buru-buru masuk ke dalam lift. Ia mengusap pipinya yang basah, merasa sakit hati karena dipermainkan. Hanin tahu Bian menahannya hanya karena keinginannya sendiri, tanpa berpikir bagaimana perasaan Hanin. Bian masih belum bisa berpikir dewasa. Jika memang ia ingin memperbaiki semuanya, caranya salah dengan berkata frontal pada Hanin. Wanita itu butuh dibujuk dan ingin melihat bukti keseriusan jika Bian benar-benar ingin melanjutkan hubungan itu. Pulang ke rumah kakaknya dan tidak ada siapapun, karena memang jam kantor Della pun belum usai. Sebentar lagi baru ia akan pulang. Mumpung sang kakak belum pulang, Hanin bisa puas-puaskan menangis tanpa takut ditanyai oleh sang kakak. Tanpa diberitahu pun Della sudah pasti bisa menebak alasan adiknya itu menangis. "Kenapa sih jadi cowok jahat banget?" Hanin melampiaskan kemarahannya pada bantal guling, membayangkan jika itu adalah Bian. "Nggak peka, nyebelin," mengumpat sambil memukuli bantal. Setidaknya itu bisa sedikit mengurangi emosi yang membakar hati Hanin. Ia benar-benar tidak habis pikir dengan isi otak Bian. Dengan santainya ia meminta Hanin untuk hamil agar bisa tetap bersamanya. Setelah itu Hanin tidak mau lagi bertemu dengan Bian. Masih dengan dada yang bergemuruh, ia mengambil ponselnya dan memblokir nomor Bian. Tidak peduli lelaki itu nantinya akan memarahi Hanin. Yang jelas Hanin sudah tidak mau lagi memiliki urusan dengan lelaki bernama Abian itu. Toh Mami Safa pun sudah tahu soal rahasia ini, pikir Hanin. Jadi Hanin tidak ada alasan untuk tetap di sisi Bian. Jika ia melakukan itu, yang ada Hanin malah menyakiti dirinya sendiri. Lebih baik memang ia fokus dengan sekolahnya dan mengejar cita-cita daripada meratapi cintanya yang bertepuk sebelah tangan. "Nin, kamu di dalam?" Suara Della membuat Hanin sontak menghentikan tangisnya. "Iya kak, bentar." Ia gegas ke kamar mandi membasuh wajahnya untuk menghapus jejak air mata, meski hidungnya yang memerah dan matanya yang sembab tidak bisa disembunyikan. "Kakak bukannya bawa kunci juga?" tanya Hanin. "Iya, tapi kamu kunci pintunya pakai slot, makanya nggak bisa dibuka dari luar." Hanin menyingir sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Lupa." Della menjatuhkan tubuhnya di kursi lalu merogoh ponselnya di dalam tas. Hanin hanya diam. Ia bisa bernapas lega karena kakaknya tidak menanyakan kenapa Hanin sampai menangis. "Kamu apain Hanin sampai nangis kayak gini?" Mata Hanin membulat sempurna, perkiraannya salah. Della malah langsung menghubungi Bian dan memarahi lelaki itu. "Kakak, apaan sih?" Hanin mencoba merebut benda pipi itu dari tangan Della. Hanin mencebik saat melihat layar ponsel mati dan tidak ada panggilan keluar yang dikiranya dilakukan oleh Hanin. "Kakak." Della tertawa. "Takut banget sih kamu. Makanya cerita, kamu kenapa sampai nangis gini? Kamu diapain?" Ia mencecar Hanin dengan berbagai pertanyaan. Gadis itu hanya menggelengkan kepalanya. "Enggak ada kok, aku habis nonton film." "Kamu itu bohongnya ketahuan banget. Ayo cerita, kakak enggak bakalan marah kok." Hanin terlihat ragu untuk menceritakan semuanya, tapi ia juga tidak akan bisa menyimpan semuanya sendiri. Akhirnya ia menceritakan semuanya soal Mami Safa
yang sudah tahu pernikahan pura-pura ini, dan Hanin pun mengatakan permintaan tidak masuk akal Bian. Gitu kak, Hanin mengakhiri ceritanya. Jahat banget sih dia. Awas aja. Della ikut emosi dari cerita Hanin. Della bisa menyimpulkan jika Bian hanya ingin memanfaatkan Hanin, dan Della tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku nggak mau ketemu lagi sama Om Bian, tutur Hanin. Iya, kakak ngerti. Kamu tenangi diri kamu dulu. Kakak nggak bakalan biarin dia seenaknya ke kamu. Kakak jangan maksa aku buat balik lagi sama Om Bian. Aku nggak mau. Hanin menekankan agar sang kakak tidak lagi membujuk Bian untuk kembali dengan Bian. Agar sang kakak tidak lagi membujuk Hanin untuk kembali dengan Bian. Kemarin Della melakukan seperti itu karena ceritanya berbeda dengan ini. Sekarang tanpa diminta pun Della akan melakukan apa yang diinginkan Hanin. Diam-diam Della mengirimkan pesan pada Bian dan meminta bertemu dengan lelaki itu tanpa diketahui oleh Hanin. Kamu mau nitip apa? Kakak keluar dulu bentar. Hanin mengernyit heran. Kakak baru pulang loh. Masa pergi lagi? Ada urusan penting. Gak lama kok, sebelum maghrib udah pulang. Hanin mengangguk. Ia tidak ingin apa-apa. Nafsu makan pun tidak ada. Moodnya sudah hancur karena Bian. Ada untungnya Della tidak memberitahu alamatnya saat ini. Jadi Bian tidak memiliki kesempatan untuk mendatangi Hanin. Tapi Bian jelas bukan orang bodoh. Akan mudah baginya melacak keberadaan seseorang dengan uang. Saat masih memiliki uang, semuanya bisa diandalkan. Della menunggu 3 menit hingga ojek online pesanannya datang. Ia tidak ingin menunggu lama-lama jika mengenai masalah. Baginya masalah itu harus diselesaikan secepatnya. Apalagi ini menyangkut Hanin. Tidak ingin Hanin tidak fokus belajar karena masalah ini, karena memang tidak seharusnya di usianya yang masih muda malah dihadapkan pada masalah rumah tangga. Bian sudah lebih dulu datang. Lelaki itu duduk di meja pojok. Della menghela napas panjang sebelum melangkah mendekati Bian. Saat Della menarik kursi, lamunan Bian buyar. Kamu sendirian? Bian seperti mencari keberadaan sosok lain. Kamu maunya Hanin ikut juga setelah kamu bikin dia nangis? Iya. Bian membeku, tidak menyangka Della bertemu untuk membicarakan ini. Bian bisa menebak jika Hanin sudah pasti menceritakan kejadian tadi pada Della. Aku nggak bermaksud. Bian sampai gelagapan. Kemana perginya Abian Sander yang percaya diri itu? Ia bahkan sekarang menunduk dalam, seperti sedang menyesali apa yang sudah terjadi. Pak Abian yang terhormat, berhubung semuanya sudah terbongkar, lebih baik Anda melepaskan adik saya. Jangan membuat dia tersiksa seperti ini. Della mulai berbicara dengan formal, menandakan jika mereka itu orang asing. Kening Bian terkerut. Tersiksa? Maksudnya? Della memutar bola matanya. Anda memang benar-benar tidak peka dengan perasaan istri Anda sendiri. Della, tolong jangan berbelit-belit gini. Aku tuh udah pusing. Jangan bikin aku makin pusing. Diomongin pun kamu gak bakalan ngerti. Cari tahu saja sendiri. Sekarang tolong kamu jangan lagi ganggu Hanin. Kasihan dia kalau sampai kamu deketin Hanin demi kepentingan kamu. Aku akan mengundurkan diri. Bian terbelalak dengan ancaman Della. Jika Della sampai mengundurkan diri, Bian akan sangat rugi. Ini jika bicara soal pekerjaan. Bian tidak bisa menjamin jika sekretaris pengganti Della bisa sebaik wanita itu dalam bekerja. Apalagi Della bekerja itu sudah lama, bukan hanya 1-2 bulan saja. Tanpa menunggu Bian bicara, Della melenggang pergi meninggalkan Bian. Sialan, kenapa semuanya jadi seribet ini? Bian mengempalkan tangannya di udara. Belum lagi ia dipusingkan dengan maminya dan sekarang Hanin dan juga Della, membuat kepala Bian seperti akan pecah. Pilihan apapun yang akan diambilnya tidak akan ada yang menguntungkan, pikir Bian. Gue gak bisa lepasi Hanin. Seenggaknya gue harus berusaha bikin luluh hatinya dia.
Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih ya teman-teman. Selamat pagi, semoga aktivitas teman-teman di hari Selasa ini lancar. Kemudahan, ada masalah diselesaikan, Allah beri kemudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.